warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Larasati dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Batu Jaya. Nah, di sini saya akan membahas tentang dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Yang pertama itu ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu ada Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, tetapi kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 sampai 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan yang berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis bagi masyarakat. Semuanya itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. Jadi, carilah hikmah yang terkandung dari konflik pemberontakan agar kita dapat menyadari betapa pentingnya bangsa ini. Yang kedua itu ada teladan para tokoh persatuan. Jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2017 ini adalah 173 orang. Tidak sembarangan orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Untuk menjadi pahlawan nasional, paling tidak harus melakukan perjuangan militer ataupun diplomasi untuk mewujudkan persatuan bangsa. Pahlawan nasional dari Papua. Papua sejatinya merupakan wilayah dari NKRI tetapi dalam kekuasaan Belanda. Ketika pada tahun 1962, akhirnya Indonesia memilih jalur militer untuk merebut Papua, untuk menjadikan Papua sebagai wilayah NKRI. Lalu muncullah tokoh-tokoh Papua yang memiliki peran dalam upaya integrasi tersebut, yaitu ada Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Martin Ide. Frans Kaisiepo adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka, PIM, pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, beliau menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1948, Kaisiepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda dan berupaya agar penentuan pendapat rakyat dapat dimenangkan. Silas Papare lahir di Serui, Papua pada tanggal 18 Desember 1918. Kemudian beliau meninggal di Serui, Papua pada tanggal 7 Maret 1973 pada umur 54 tahun. Beliau adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka KIM pada September 1945. Tujuan KIM ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Martin Inde lahir di Doromena pada tanggal 14 Maret 1912. Kemudian meninggal di Doromena pada tanggal 17 Juli 1986 pada umur 74 tahun. Beliau adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Sejak tahun 1946, ia menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka, PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Pada tahun 1962, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Kemudian, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Para raja yang berkorban untuk bangsa.
Keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II adalah dua tokoh nasional yang mengedepankan keindonesiaan mereka terlebih dahulu daripada kekuasaan atas kerajaan sah yang mereka pimpin tanpa menghitung untung rugi. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga dapat mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Salah satu tokohnya yaitu adalah Ismail Marzuki. Beliau lahir di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul O Sarinah. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Tokoh perempuan pejuang. Opo Daeng Risaju adalah seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Nama kecil Opo Daeng Risaju adalah Famajah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880. Nama Opo menunjukkan gelar kebangsawanan di Kerajaan Luwu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini dapat menjadi potensi disintegrasi bangsa. Maka ada baiknya kita belajar dari sejarah nasional kita. Bagaimanapun, salah satu guna sejarah adalah dapat memberi pelajaran bagi kehidupan. Dan kita juga dapat mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.